Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya bagi kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan kita semua wajib bersyukur atas semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita ikrarkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, saya di sini ingin membicarakan sedikit tentang etika moral di era milenial, ya. Kita kupas dulu ya, moral di era milenial. Nah, kenapa saya ambil tema tersebut ya, dari pengamatan saya sih ya, sekarang untuk bab moral atau budi pekerti kian hari kian mengurang lah, belum dikatakan rosot, ya mungkin nggak seperti dulu lah, yang karo lewat permisi, karo lewat nuwun sewu, ya seperti itulah. Budaya-budaya seperti itu kian lama kian menghilang ya. Nah, balik moral bisa diartikan ya budi pekerti atau tata krama. Budi pekerti atau tata krama. Nah, moral itu sendiri pastinya melekat pada diri kita masing-masing. Semua orang pasti memiliki budi pekerti, walaupun budi pekerti kita mungkin belum bagus seperti para kiai atau para ulama atau para habaib lah, yang lainnya lah, yang pasti itunya tinggi ya. Tapi sedikit demi sedikit kita harus berusaha memperbaiki moral agar di kemudian hari, yang kita pikirkan adalah di kemudian harinya atau generasi kita minimal, dan nantinya bisa ke generasi selanjutnya kita itu tidak akan krisis moral seperti itu. Walaupun kata krisis moral pun sekarang masih sangat booming ya, krisis moral di era sekarang. Nah, apalagi di era milenial sekarang ya. Milenial itu bisa diartikan era di mana orang itu lahir
di usia ya rentangnya itu dari tahun 1990 sampai 2000 sekian lah, seperti itu. Nah ya mungkin ya sekarang ini seumuran kita atau seumuran saya sendiri itu ya termasuk pada generasi milenial yang apa, yang pada saat ini segala jenis informasi mudah didapat. Kita melalui searching Google, melalui apapun media medsos yang lainnya mempermudahkan kita untuk mencari informasi. Jadi semua serba canggih, semua teknologi semakin maju. Kita rasakanlah sekarang transaksi lewat lewat OVO, lewat ATM atau lewat sebagainya lah yang memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tema di sini adalah memperbaiki moral ya. Kita sebagai manusia atau Nabi Muhammad pada saat zaman dahulu kan tidak pernah mengatakan bahwa kita itu harus memiliki ilmu yang tinggi. Tetapi apa? Kita itu dituntut untuk memperbaiki akhlak sebisa mungkin ya, dikit demi sedikit. Walaupun itu sangat sulit dalam kita memperbaiki akhlak. Karena menurut saya akhlak itu emang sangat apa ya? Suatu hal yang sepele, bukannya sepele sih, suatu hal yang emang sulit diterapkan di kehidupan kalau kita tidak terbiasa. Masalahnya seperti itu. Kita tidak terbiasa dengan kata-kata akhlakul karimah ya, seperti itulah. Jadi sabda Allah di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 137 yaitu Bismillahirrahmanirrahim, inna hada illa ulukil awwalin, yang artinya agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu. Dan kemudian pada surat Al-Qalam ayat 4 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin adim, dan sungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, di situ dapat disimpulkan bahwa pada mulanya kata khuluq ini diproyeksikan sebagai sanding kata al-akhlak, yaitu ciptaan. Nah, kedua istilah tersebut, khuluq dan akhlak, memiliki arti yang bertolak belakang. Al-khuluq merupakan karakteristik ketuhanan yang bersifat imateri dan permanen, sedangkan akhlak sebagai partner keberadaan manusia yang bersifat materi, bisa dilihat dan sementara. Keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Meniadakan salah satu berarti akan memudarkan jati diri manusia. Karena itu manusia sejati, insan al-kamil, adalah mengungkapkan ahsan takwin, format ciptaan Tuhan yang terbaik. Baru bisa diwujudkan jika antara al-khuluq memiliki irama dan ritme yang selaras. Nah, akhlak yang diajarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya pasti kita harus menaatinya atau sedikit kecil lah, mulai belajar seperti apa sih akhlak Rasulullah yang membuat ketika waktu dulu banyak kaum musyrikin, kaum kafir yang awalnya membenci dan akhirnya berbalik. Dia mengikuti ajaran Rasulullah dan menerima apa yang dikatakan beliau. Dan itu tidak mungkin jauh dari kata akhlak atau budi pekerti beliau.
itu tidak mungkin jauh. Karena perilaku adalah suatu yang sangat suatu yang sangat vital. Karena walaupun orang itu melihat dari segi fisik orang tersebut, pastinya di kemudian hari dia akan menemukan suatu yang lebih dari itu, yaitu tentang perilaku. Kita kenal dan kita mengenal, seperti itu ya. Nah, biasanya moral itu bertentangan dengan bukan moral sih, moral ya hubungannya dengan akhlak kebaikan ya. Itu biasanya bertentangan dengan apa? Nafsu. Karena nafsu itu seringkali membolak-balikkan ya gini. Ketika kita ingin berbuat sesuatu inilah ya, suatu ini, terus malah nggak jadilah, berat lah, udah gini lah. Dan kata-kata itu bertentangan dengan pertama niat kita, dari tulus hati kita itu ingin berbuat baik kepada orang lain, ingin ada movement lah, pergerakan dalam diri kita sendiri. Tetapi kita dikalahkan nafsu ya, walaupun nafsu kan gak kelihatan, tapi susah mengendalikan nafsu itu. Jadi antara nafsu dan kebaikan itu yang saya artikan adalah nafsu yang amarah ya, atau nafsu yang dalam kejelekan gitu ya. Karena kita nggak semua nafsu itu kan jelek gitu. Nah, jadi nafsu yang jelek itu pasti bertentangan dengan apa yang kita niatkan, seperti itu. Apa yang kita niatkan pasti bertentangan atau bertolak belakang lah gambarannya. Jadi sulit. Yang intinya pokoknya kita sebisa mungkin melawan hawa nafsu, melawan malas kita, agar kedepannya kita menjadi lebih baik, seperti itu. Kalau enggak seperti kisah waktu zaman dahulu, ketika zaman Rasulullah, seperti kisah Nabi, seperti kisahnya Raja Namrud, kisahnya Qarun, kisahnya Qabil Habil dan lainnya. Itu kan dia mengaku seperti Tuhan. Itu sudah membolehkan takdir. Terus Qabil Habil, ya sejarah mencatat bahwa tragedi pembunuh pertama kali itu Qabil dan Habil. Terus Qarun yang dia sombong. Jadi ya kejelekan pasti akan membawa kemungkaran. Intinya seperti itu sih. Nah, perilaku yang kita tanamkan pada diri kita adalah dari kecil kita dididik, kita diberikan motivasi. Karena ketika kita memiliki perilaku yang baik, maka nantinya imbasnya ke guru-guru kita, ke orang tua kita, ke teman kita, ke sanak famili kita, ke tetangga dan sebagainya, itu merasakan akhlak baik dari kita sebenarnya. Itu kembali kepada kita sendiri sebenarnya. Dan akhlak itu paling utama. Apa guna akhlak? Apa guna ilmu tinggi tapi kita tidak ada akhlak? Seperti itu. Jadi akhlak itu nomor satu dan ilmu itu kedua. Dan dua-duanya apabila dipadukan nantinya akan menjadi selaras dan menjadi insan al-kamil. Seperti itu ya. Seperti pepatah Arab, ungdur makola wala tangdur man kola. Ya artinya kalian itu istilahnya gini lah, kalian jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat isi yang dibicarakan. Itulah salah satu cara kita untuk memperbaiki akhlak lah. Karena ketika ada orang lain yang ngomong, kita nggak menerimanya, kita melihat
karena semuanya itu apa ya, kayak nyepelek lah kayak gitu ya, nyepelek kayak gue kan lebih gimana ya, lebih kamu merasa lebih tinggi gitu kan, nggak baik sebenarnya ya enggak. Jadi intinya apa, ungdur makola walatang dur man kola. Sedikit pidato dari saya ya seperti itu. Tetap semangat di masa covid ini, terus semangat, move on, ditingkatkan, budi pekerti akan membawa negeri lebih maju, lebih damai, dan nanti di generasi kita ataupun sebelum generasi kita atau sesudah generasi kita mendapatkan image yang baik juga. Terima kasih. Banyak kesalahan dari saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.